Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai materi sekolah inklusi. Kami kelompok 2 yaitu beranggotakan saya sendiri, Dwi Nursanti dengan NIM 20218031. Yang kedua yaitu Aini Munawarah Nur dengan NIM 2021800098. Yang ketiga Tiara Dwi Damayanti dengan NIM 2021801100. Yang keempat yaitu Umi Wasilatur Rohma dengan NIM 2021801104. Yang kelima ada Rosita Rahmawati dengan NIM 2021801008. Yang keenam ada Ana Tri Lestari dengan NIM 2021801113. Pengertian sekolah inklusi. Sekolah inklusi adalah sekolah biasa atau reguler yang mengakomodasi semua peserta didik, baik anak normal maupun anak berkebutuhan khusus, yaitu anak yang menyandang kelainan fisik, intelektual, sosial, emosi, mental, cerdas, berbakat istimewa, suku terasing, korban bencana alam, bencana sosial atau miskin, mempunyai perbedaan warna kulit, gender, suku bangsa, ras, bahasa, budaya agama, tempat tinggal, kelompok politik, anak kembar, yatim, yatim piatu, anak telantar, anak tunawisma, anak terbuang, anak yang terlibat sistem pengadilan remaja, anak terkena daerah konflik senjata, anak pengemis, anak terkena dampak narkoba HIV/AIDS atau OHD, HA, anak nomandem dan lain-lainnya sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Aini. Peran sekolah inklusi. Yang pertama ada menjamin dukungan dan bantuan yang tersedia seperti teman sebaya, guru, spesialis, orang tua, dan masyarakat. Yang kedua, menjamin semua siswa mempunyai akses terhadap pendidikan dan mengikutinya secara rutin. Yang ketiga, menjamin semua siswa diberi kurikulum penuh yang relevan dan menantang. Yang keempat, membuat rencana kelas untuk seluruhnya. Dan yang terakhir, mengubah sikap siswa, guru, orang tua, dan masyarakat. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Tiara. Karakteristik sekolah inklusi. Yang pertama, tidak diskriminatif. Artinya, sekolah inklusi harus memberikan layanan pendidikan kepada setiap anak tanpa terkecuali. Kedua, pengakuan dan penghargaan terhadap keragaman individual anak. Sekolah inklusi harus menyediakan kondisi kelas yang hangat, ramah, menerima keanekaragaman, dan menghargai perbedaan. Harus siap mengelola kelas yang heterogen dengan menerapkan kurikulum dan pembelajaran yang bersifat individual, bersifat fleksibel dan dinamis, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan anak, iklim belajar yang sesuai dengan prinsip-prinsip CBSA atau cara belajar siswa aktif yang sesuai dengan kemampuan anak. Yang ketiga, fasilitas belajar dan lingkungan memberi kemudahan dan rasa aman kepada setiap anak. Sarana fisik sekolah memudahkan, aman, dan nyaman untuk digunakan oleh setiap anak, termasuk anak berkebutuhan khusus atau aksesibel. Keempat, guru bekerja sama dengan tim. Guru dituntut melakukan kolaborasi dengan profesi atau sumber daya lain dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Proses pembelajaran tidak terkotak-kotak, tetapi merupakan pembelajaran terpadu dengan menerapkan tim indisipliner. Yang terakhir, keterlibatan orang tua dan masyarakat terhadap sekolah. Guru dituntut melibatkan orang tua secara bermakna dalam proses pendidikan. Keterlibatan orang tua secara aktif terhadap pendidikan anak di sekolah sangat penting dalam kaitannya dengan negosiasi dalam mencari solusi berkenaan dengan pendidikan anak di sekolah maupun di rumah. Selain itu juga ada keterlibatan dan partisipasi dari LSM dan masyarakat secara luas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Umi Wasilatur Rohmah.
Baik, untuk selanjutnya ada kedudukan sekolah inklusi. Sekolah inklusi memiliki kedudukan penting dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif bagi semua siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Sekolah inklusi bertujuan untuk mengintegrasikan siswa dengan kebutuhan khusus ke dalam lingkungan pendidikan umum, sehingga mereka dapat belajar bersama teman sebaya mereka. Dengan demikian, sekolah inklusi berperan sebagai pusat untuk mempromosikan keberagaman, penerimaan, dan kesetaraan dalam pendidikan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Rosita Rahmawati. Selanjutnya, kesiapan penyelenggaraan sekolah inklusi. Yang pertama, infrastruktur yang ramah disabilitas, seperti akses sibilitas yang baik dan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan siswa dengan berbagai jenis disabilitas. Yang kedua, kurikulum yang disesuaikan dengan penekanan pada pendekatan pembelajaran yang inklusif dan dukungan khusus untuk siswa dengan kebutuhan khusus. Yang ketiga, tenaga pendidik yang terlatih dan kompeten untuk memberikan pendekatan individualitas kepada setiap siswa sesuai dengan kebutuhannya. Next. Nomor 4, dukungan sosial dan emosional yang kuat dari semua pihak, termasuk staf sekolah, siswa, dan orang tua, untuk menciptakan lingkungan belajar yang ramah dan inklusif. Nomor 5, kemitraan dengan lembaga atau organisasi terkait untuk mendapatkan sumber daya dan dukungan tambahan dalam hal pendidikan inklusif dan kebutuhan khusus. Yang nomor 6, sistem evaluasi dan pemantauan yang berkelanjutan untuk mengatur efektivitas program inklusi dengan menyesuaikan pendekatan yang diperlukan. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Ana Tri Lestari. Sumber daya penyelenggaraan sekolah inklusi. 1. Sumber daya manusia atau staf merupakan sumber daya utama dalam implementasi kebijakan. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh staf atau pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Kedua, anggaran atau budgetary. Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan. Sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran. 3. Informasi atau information. Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Yang terakhir, fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak seperti gedung, tanah, dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.